Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita masih belajar bahasa Arab ya. Terakhir kita belajar di bab keempat, yaitu tentang tempat tinggal atau asakanu ya. Bahasa Arabnya adalah asakanu, yang mana artinya adalah tempat tinggal. Kemarin untuk materi yang kemarin Soleh sudah mempelajari, yaitu percakapan antara Umar dan Isya, dan juga Ustadz sudah menerjemahkan ya. Nah, pada kesempatan kali ini Soleha akan mempelajari tentang pola kalimat ya. Pola kalimat seperti apa sih nanti penaruhan atau isim nakiro kemudian isim ma'rifah yang ada dalam sebuah kalimat ya. Dalam sebuah percakapan itu pasti ada isim ma'rifahnya ya. Tapi seperti apa kita caranya merubah dari isim nakiroh ke isim ma'rifah, dan isim nakiroh itu yang seperti apa? Nah, kita akan mempelajarinya pada kesempatan kali ini. Oke. Di sini Ustadz mempunyai sebuah kalimat ya, sebuah kalimat. Yang pertama, hadza baitun. Al baitu qaribun minal masjidi. Ini rumah. Rumah ini dekat dari masjid itu. Oke. Di kalimat ini yang perlu soleh perhatikan adalah ada kata baitun ya, kemudian dengan al baitu. Di sini sama-sama yang mempunyai arti adalah rumah. Hadza baitun. Ini rumah. Al baitu, rumah ini, qaribun minal masjidi, dekat dari masjid itu. Oke, jadi al baitu dua ini artinya sama tapi dengan penulisan yang berbeda ya. Oke, yang contoh selanjutnya hadza baitun. Lagi-lagi hadza baitun. Baiti qaribun minal mal'abi. Rumahku ini dekat dari lapangan. Oke. Jadi kesempatan kali ini soleh perhatikan di situ ada contoh di situ ya. Maksudnya dalam sebuah kalimat ini tolong perhatikan ya kata-kata baitun sama al baitu, dan juga baitun dengan baiti. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya, seperti itu kenapa kok bisa berubah ya. Jadi isim atau kata benda yang pertama itu adalah disebut nakiroh. Dari kalimat ini atau isim atau kata benda yang pertama adalah al baitu. Ya, al baitu ini adalah aslinya. Asli dari kalimat asli ya, maaf. Kalimat asli yang mana artinya adalah rumah. Dan ini biasa disebut dengan isim nakiroh karena dia itu adalah asli. Yang mana biasanya isim nakiroh juga itu sering disebut dengan kata yang umum, masih memiliki sifat yang umum ya. Memiliki sifat yang umum. Oke. Nah, di situ juga dari sifat yang umum di situ, dari al baitu ini seperti apa? Caranya merubah menjadi al-ma'rifah. Kenapa kok bisa menjadi al-ma'rifah? Nah, ya. Di sini ada dari dua kalimat ini ada al-baitu, kemudian ada baiti. Ada al-baitu, ada baiti. Sebenarnya maknanya sama-sama yang menerangkan bahwasannya rumah. Tapi kalau al-baitu itu menerangkan bahwasanya ini loh rumah ini. Ya, tapi kalau baiti menerangkan bahwasanya rumah saya. Ya, rumah saya. Ya. Kalau al baitu rumah ini, kalau baiti itu adalah rumahku atau rumah saya. Ya. Jadi pengertiannya dari isim ma'rifah sendiri adalah itu isim yang sudah diketahui maksudnya. Ya. Kalau isim nakira itu isim yang bersifat umum, sedangkan kalau isim ma'rifah adalah isim yang sudah diketahui tujuannya atau maksudnya apa. Ya. Satu lagi isim nakiro adalah isim yang bersifat umum. Contohnya baitun, rumah. Rumah itu apa sih? Ya. Di situ umum ya, memiliki umum. Kemudian kalau al ma'rifah itu isim yang sudah diketahui. Contohnya ada al baitu. Al baitu artinya rumah ini. Kemudian baiti artinya rumahku. Oke. Mungkin ada lagi contoh yang lain.
Sini Ustaz kasih contoh yang lain. Oke. Nah, di situ al baitu ya, maaf, baitun tadi adalah isim nakirah yang mana bisa berubah menjadi isim ma'rifah, al baitu, baiti atau yang lainnya, atau baituka, terus baituki ya. Jadi dia yang perubahan dari isim nakirahnya itu memiliki maksud ya, maksud atau tujuan, itu disebut ma'rifah. Terus itu ada contoh yang lain, faslun adalah artinya kelas ya, itu di situ masih memiliki sifat isim nakirah. Kemudian kalau dirubah menjadi fasluka atau fasluki ya, itu menjadi isim ma'rifah. Kalau fasluka artinya kelas kamu, kalau fasluki artinya kelas kamu juga, tapi untuk perempuan. Fasluka untuk laki-laki dan fasluki untuk perempuan. Nah, dia memiliki sudah diketahui maksudnya itu apa. Tapi kalau faslon aja, dia adalah kelas. Apa maksudnya kelas? Ada apa dengan kelas? Akan seperti itu. Oke. Jadi yang perlu dicatat di sini oleh soleh-soleha yang perlu diperhatikan atau kesimpulannya dari sini adalah yang pertama, isim nakirah itu ditandai dengan adanya tanwin pada huruf terakhir ya. Tanwin itu ada domaten ya, seperti fathaten, kemudian kasroten, sama domaten. Nah, itu disebut tanwin ya. Itu kalau isim nakirah pasti di akhir hurufnya itu memiliki tanwin. Oke. Kemudian yang kedua yaitu isim ma'rifah itu diawali dengan alif lam. Akan tapi di sini ya, kalau memang dia berdiri sendiri biasanya diawali dengan alif lam. Al baitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, isim yang telah menjadi ma'rifah tidak menggunakan tanwin. Nah, isim yang telah menjadi ma'rifah dari nakirah dia sudah berubah menjadi ma'rifah, dia tidak menggunakan tanwin. Yang awalnya itu baitun, faslun itu menggunakan tanwin. Kalau dia sudah berubah menjadi ma'rifah, maka menjadi al baitu, baiti, fasluka, fasli, seperti itu, atau fasluki dan lain sebagainya. Itu kalau sudah menjadi isim ma'rifah. Kemudian yang keempat, isim yang ma'rifah dengan kata ganti domir tidak menggunakan alif lam. Nah, di sini jadi kalau menggunakan domir seperti ya, kalau kalau menggunakan domir seperti baiti itu menggunakan domir ana ya, rumah saya atau rumahku. Nah, kemudian kalau di faslun itu ada fasluka itu menggunakan domir anta, fasluka, fasluki menggunakan domir anti. Kalau al baitu itu masih umum, maksudnya al baitu itu dia tidak menggunakan domir sehingga dia menggunakan alif lam. Tapi dia adalah sebuah isim ma'rifah. Ya. Oke. Selanjutnya ini ada beberapa contoh yang salah ya. Kalau dalam sebuah kalimat nanti soleh-soleh menemukan bahwasanya al baitun, baitu, al baiti. Nah, itu adalah contoh dari isim nakirah atau isim ma'rifah yang salah ya. Karena tadi ada 4 kesimpulan yang harus dipahami ya soleh-solehah tadi yang sudah Ustaz sampaikan ya. Kalau di al baitun ya, di situ adalah al baitun itu adalah kalau dilihat dari hurufnya atau dari katanya itu adalah masuk di isim ma'rifah. Akan tetapi isim ma'rifah itu akhir hurufnya itu tidak menggunakan tanwin, tapi di situ menggunakan tanwin berarti salah. Yang kedua, baitu. Oke. Baitu itu adalah isim nakirah. Akan tapi di situ salah. Karena kalau isim nakirah itu menggunakan tanwin di akhirnya, di akhir huruf itu menggunakan tanwin. Seharusnya baitun, bukan baitu. Yang selanjutnya al baiti. Nah, al baiti. Di situ isim ma'rifah. Memang betul dalam kesimpulan di poin 2 itu bahwasanya isim ma'rifat diawali dengan alif dan lam. Akan tetapi
al-baiti. Ya, di situ isim ma'rifahnya itu sudah mengandung kata ganti. Sudah mengandung domir ya, sudah memiliki domir, sehingga dia tidak menggunakan lagi alif lam. Seharusnya yang betul adalah baiti, seperti itu, dia tidak menggunakan alif lam. Oke, selanjutnya mungkin ada contoh nanti soleh-solehah bisa perhatikan di buku paketnya halaman 33 ya. Di sini ada juga yang Ustadz sampaikan bahwasanya setiap isim bisa isim ma'rifah atau isim nakirah nanti yang didahului dengan kata amama, min, janiba, sama waro'a maka huruf akhir ya, huruf akhir dari isim tersebut itu harus dikasrohkan. Oke, contohnya as-sahatu amamal baiti. Ya, di sini as-sahatu amama ya. Yang saya sampaikan tadi bahwasanya setiap isim yang didahului oleh kata amama, min, janiba dengan waro'a, maka huruf akhirannya harus dikasrohkan, baiti ya. As-sahatu amamal baiti. Ya, mungkin itu yang terakhir yang Ustadz sampaikan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya video ini soleh-soleh bisa memahami dan juga mempelajari pola kalimat dalam isim nakiro dan isim ma'rifah yang ada di buku paket halaman 33. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.